Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Elvio Prakoso dalam pembahasan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Industri. Jadi di sini kita akan membahas lanjutan dari kemarin, yaitu soal nomor 2. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi soal ini mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin. Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Pertanyaannya, yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Lalu yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Selanjutnya, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Selanjutnya, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf metal 5%? Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Jadi di sini kita langsung ke poin soal nomor A, yaitu membuat scatter plotnya. Di sini saya menggunakan uji korelasi. Nah, pada scatter plotnya ini sumbu X ini itu menggambarkan bobot mobil. Sementara untuk sumbu Y ini menggambarkan konsumsi dari bahan bakar mobil itu sendiri. Pertama-tama, langkah awal kita tandai dari data yang telah kita miliki di scatter plot ini. Tandai titik-titiknya. Setelah kita menandai titik-titiknya, lalu kita tarik garis lurus sehingga membentuk pada gambar di PowerPoint ini. Nah, setelah melihat panjang garis dari scatter plot ini, sehingga bisa dapat kita simpulkan bahwa jika garis yang ada seperti ini, maka trennya akan negatif. Lalu sekarang kita masuk ke solusinya. Yang pertama, kita mencari H0-nya terlebih dahulu. H0-nya didapatkan tidak ada hubungan antara bobot mobil dan konsumsi bensin. Dalam kurung rho XY sama dengan 0. Selanjutnya untuk H1-nya terdapat hubungan antara bobot mobil dan konsumsi bensin, yaitu kita lambangkan rho XY tidak sama dengan 0. Nah, untuk statistik ujinya kita memakai T sama dengan R akar pangkat N-2 dibagi akar 1 min R pangkat 2. R sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI min X dalam kurung YI min Y dibagi sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI min X dipangkatkan 2 sigma N I sama dengan 1 Y I min Y dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja nih dari rumus yang ada, masukkan angkanya. Nah, saya mendapatkan angka min 427,625 dan sebagainya dari Excel. Setelah membuat Excel, nah di sini terlihat untuk SXY-nya berarti XI min X dikalikan YI min X. Ini hasilnya min 427,625. Sehingga langsung kita masukkan saja ke dalam rumus yang ada tadi. Begitupun juga dengan bawahnya, yaitu 741,85 dikali 286,875 di akar. Lalu hasilnya min 0,946. Nah, untuk P-nya ini sendiri kan kita sudah mendapatkan rumus dari awal ini nih, yang R akar N-2 dibagi akar 1 min R pangkat 2. Karena R-nya telah kita ketahui, lalu tinggal dimasukkan saja. Untuk P-nya, P sama dengan R telah kita dapatkan min 0,946 di akar N-nya ada 8 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R. R-nya min 0,946. Jadi hasilnya min 7,15. Nah, untuk daerah kritis dan kriteria ujinya, alfanya telah kita dapatkan 0,05 dari taraf nyata 5%.
Lalu untuk rumus F-nya sama dengan N-2, yaitu 8 kurangi 2 sama dengan 6. Sehingga kita mendapatkan hasilnya T pada 0,025 dan 6, yaitu 2,447 dari tabel T. Cara membaca tabel T yaitu kita kan sudah mendapatkan untuk alfanya 0,025. Berarti kita tandai di sini. Nah, untuk V-nya kita juga telah mendapatkan V-nya 6. Kita tandai di sini. Setelah kita tandai, kita tinggal tarik garis lurus saja dari V ke alfa. Tarik garis lurus, tarik ke atas. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 2,447, sehingga T 0,025 di 6 itu 2,447. Dan hasilnya tolak H0 jika T lebih dari sama dengan 2,447 atau T kurang dari sama dengan min 2,447. Atau jika tidak tolak H0, berarti sebaliknya, yaitu T kurang dari sama dengan 2,447 atau T lebih dari sama dengan min 2,447. Lalu kesimpulannya apa? Pada T kali ini, T-nya yang kita dapatkan tadi min 7,15, sehingga itu kurang dari min 2,44. Jadi pada taraf nyata 5%, cukup bukti bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara bobot mobil dan konsumsi bensin. Lalu kita ke penyelesaian intercept dan slope. Nah, rumus intercept dan slope ini sendiri yaitu B itu slope sama dengan sigma xi min x bar kurangi yi min y bar dibagi sigma xi min x bar dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya untuk kita tinggal masukkan saja angka yang kita telah cari tadi di Excel. Xi min x bar dikurangi y min y bar sama dengan SXY yang tadi ini, masukkan min 427,625. Lalu untuk XI min X bar pangkat 2-nya yaitu 711,875, sehingga tinggal kita bagi hasilnya min 0,6. Lalu untuk intercept atau A-nya sama dengan Y min BX bar sama dengan 20,875 min dalam kurung min 0,6 dari hasil B tadi dikalikan 37,375 sama dengan 43,3. Maka model regresinya yaitu YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI sama dengan A-nya telah kita ketahui 4,3, lalu dikurangi B-nya itu adalah 0,6, XI-nya belum kita ketahui sehingga tulis saja XI, ditambah EI juga belum kita ketahui, tulis saja EI. Sini kita lanjut untuk mencari S kuadrat. S kuadrat atau MSE rumusnya sigma EI dipangkatkan 2 dibagi N min 2 sama dengan 30 dibagi 8 min 2 sama dengan 30 bagi 6 sama dengan 5. Nah, untuk SB-nya ini sendiri kita menggunakan rumus S kuadrat dibagi sigma XI min X bar pangkat 2 di akar, yaitu akar 5 dibagi 78,845 sehingga hasilnya 0,08. Sekarang kita akan masuk ke uji signifikansi untuk slope. Jadi pertama kita tentukan H0 terlebih dahulu. H0-nya bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin, yaitu beta sama dengan 0. Sementara yang kedua, H1-nya bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin, yaitu beta tidak sama dengan 0. Lalu statistika ujinya, kita menggunakan rumus T sama dengan B min beta dibagi SB. Kita masukkan B yang telah tadi kita cari, yaitu min 0,06 dikurangi beta, betanya 0, dibagi SB, SB juga telah kita cari tadi 0,08, sehingga jika kita bagi hasilnya min 7,5. Lalu kita lanjut ke daerah kritis dan kriteria uji. Di sini alfanya telah diketahui di soal 0,05. Lalu rumus F-nya, rumus V-nya, mohon maaf, adalah N min 2.
sama dengan N-nya tadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga diperoleh pada tabel T, T-nya itu 0,025 dalam 6. Kita sekarang tandai untuk alfa sama dengan 0,025. Lalu untuk V-nya, V sama dengan 6. Nah, di sini kita tinggal tarik garis lurus antara 6 dan 0,025. Setelah kita tarik garis lurus pada tabel T, ditemukan bahwa hasil dari tabel T ini yaitu 2,447. Sehingga tolak H0 jika T-nya lebih dari sama dengan 2,447 atau T kurang dari sama dengan min 2,447. Lalu tidak tolak H0 jika sebaliknya, yaitu T kurang dari sama dengan 2,447 atau T lebih dari sama dengan negatif 2,447. Lalu kesimpulannya, di sini ternyata T sama dengan min 7,75. Dia kan kurang dari negatif 2,447, sehingga kita tolak H0. Nah, berdasarkan data sampel, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikansi nyata pada konsumsi bensin. Sekarang kita masuk ke uji signifikansi model regresi dengan ANOVA. Kita tentukan H0 terlebih dahulu, yaitu model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Sementara untuk H1-nya, model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Untuk statistika ujinya, kita menggunakan rumus F sama dengan MSR dibagi MSE. Yaitu MSR-nya kita sudah cari tadi, hasilnya 256,28 dibagi dengan MSE-nya juga kita telah ketahui, yaitu 5. Sehingga tinggal kita bagi, hasilnya 51,256. Nah, di sini kita menentukan daerah kritis dan kriteria ujinya dengan taraf nyata 0,05 dan F11, F2 sama dengan 6. Maka diperoleh tabel di F 0,0516. Nah, cara mencari tabelnya kita sama seperti tadi, kita tarik garis lurus dari F1-nya. F1 sama dengan 1 berarti di kolom yang sini. Lalu untuk F2-nya, V2-nya mohon maaf itu 6 di sini. Nah, setelah kita temukan, kita tinggal tarik garis lurus dari kiri ke atas. Kita telah dapat hasilnya bahwa F 0,0516 itu hasilnya 5,99 dari tabel F. Sehingga kriterianya yaitu tolak H0 jika F-nya lebih dari sama dengan H 5,99, sementara tidak tolak H0 jika F-nya kurang dari sama dengan 5,99. Lalu kesimpulannya, di sini ternyata F-nya kita dapatkan 51,256, lebih dari 5,99, sehingga kita memakai tolak H0. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menyelesaikan variasi. Nah, pada variabel Y ini terdapat konsumsi bensin. Sekarang kita masuk ke koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini rumusnya SSR dibagi SST. Nah, SSR ini sendiri kita sudah cari tadi 256,28 dan SST-nya 286,28. Sehingga tinggal kita bagi saja angka ini. Hasilnya adalah 0,895. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi variasi pada variabel Y, konsumsi bensin mampu dijelaskan dengan rata-rata sebesar 89,5% oleh variasi pada variabel X, yaitu bobot mobil pada model regresi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 10,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan soal nomor 2 buat ujian akhir semester untuk mata kuliah statistika industri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.